Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Pipin dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Safitri dengan NIM 141-19025 dan rekan-rekan saya Arisma Citra Pratiwi dengan NIM 141-19026 dan Trifonia Lau dengan NIM 141-19034. Kami akan mempresentasikan materi tentang penetapan standar, masalah-masalah ekonomis dan politis. Penetapan standar adalah suatu bentuk regulasi yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau legislatif suatu negara. Pemerintah biasanya mendelegasikan tanggung jawab untuk pengaturan standar dalam akuntansi ke lembaga tertentu. Badan-badan ini dapat mendelegasikan tanggung jawab penetapan standar kepada badan semi-otonom seperti IASB, ACSB, dan FASB. Hal ini sering diistilahkan sebagai regulator untuk melihat beragam badan pengaturan standar. Yang pertama kita akan membahas penetapan standar masalah-masalah ekonomis. Penyusun standar merupakan mediator atau penengah antara konflik kepentingan investor dan manajer. Masalah fundamental teori akuntansi keuangan ini adalah bagaimana merekonstruksi pelaporan keuangan dan peran informasi akuntansi terkait dengan pengadaan kontrak yang efisien atau bagaimana menentukan jumlah informasi yang benar secara sosial. Luasnya pengaturan standar adalah tantangan bagi para akuntan. Banyak aspek produksi informasi perusahaan yang telah diatur dan banyak dari regulasi ini didasarkan pada lembaga pengatur standar akuntansi itu sendiri dalam bentuk GAAP. Selanjutnya jumlah regulasi akan meningkat sepanjang waktu seiring dengan semakin banyaknya standar akuntansi yang diumumkan. Masalah ekonomis yang pertama yaitu konsep produksi informasi. Produksi informasi digunakan untuk dua alasan. Yang pertama, informasi sebagai suatu komoditas yang dapat diproduksi dan dijual. Yang kedua, memerlukan suatu cara yang dapat menyatukan pemikiran mengenai berbagai macam cara yang dilakukan untuk memproduksi informasi. Kemudian ada beberapa cara untuk menjelaskan ketika kita berbicara mengenai kuantitas informasi yang diproduksi. Pertama, kita dapat memikirkan informasi yang lebih tajam atau finer information. Dalam konteks akuntansi, sistem pelaporan yang tajam dan akurat mencakup disclosure, footnote yang diperluas atau baru, item lini tambahan pada laporan keuangan, segmen reporting, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan teori keputusan di sini, produksi informasi yang tajam dan akurat berarti terdapat suatu kemampuan yang lebih baik untuk membedakan antara realisasi state of nature dan yang tidak pasti. Yang kedua, kita bisa berpikir mengenai informasi tambahan atau additional information. Informasi tambahan dalam konteks akuntansi berarti pengenalan sistem informasi baru untuk melaporkan permasalahan yang tidak terkait sistem biaya historis, misalnya marking to market, yang mengintrodusir pengaruh perubahan harga dalam pelaporan keuangan, diskusi dan analisis manajemen, dan informasi keuangan yang berorientasi pada masa depan yang memperluas tanggung jawab pelaporan untuk memasukkan operasi perusahaan yang diperkirakan. Kemudian yang ketiga, kita bisa memikirkan informasi yang lebih kredibel atau credibility. Dalam istilah akuntansi, informasi yang kredibel akan lebih reliable. Seringkali katakan bahwa keuangan yang diaudit oleh
auditor The Big Six lebih andal dibandingkan yang diaudit oleh auditor selain The Big Six. Kemudian, masalah ekonomi selanjutnya yaitu regulasi aktivitas ekonomi. Terdapat banyak contoh dalam regulasi ekonomi perusahaan yang memiliki monopoli seperti perusahaan listrik, telepon, dan transportasi. Dalam hal ini, regulasi biasanya berbentuk tingkat tarif, regulasi tingkat pengembalian modal yang diinginkan atau bahkan keduanya. Adapun alasan utama dalam hal regulasi tersebut adalah untuk melindungi para individu yang berada pada suatu informasi yang merugikan. Asimetri informasi menjadi dasar regulasi produksi informasi. Jika tidak ada asimetri informasi, maka tindakan manajerial dan informasi dalam perusahaan bebas diobservasi semua pihak. Kemudian terdapat dua jenis informasi yang dapat dimiliki oleh manajer. Yang pertama, proprietary information merupakan informasi yang jika dirilis akan mempengaruhi secara berlawanan aliran kas perusahaan di masa mendatang. Misalnya informasi teknik mengenai paten yang berharga atau rencana untuk inisiatif strategi seperti penawaran takeover atau merger. Biaya bagi manajer dan perusahaan akibat dirilisnya informasi proprietary ini bisa sangat tinggi. Kemudian jenis kedua yaitu non-proprietary information. Merupakan informasi yang tidak secara langsung mempengaruhi arus kas perusahaan. Ini mencakup informasi laporan, peramalan earning, rincian pembiayaan yang baru, dan lain-lain. Audit juga termasuk dalam informasi yang bersifat non-proprietary. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Citra. Yang pertama adalah insentif pribadi bagi produksi informasi. Dorongan untuk memproduksi informasi privat muncul dari kontrak yang diikuti oleh perusahaan, yaitu informasi yang diperlukan untuk memonitor ketaatan terhadap kontrak. Alasan kontraktual lain dalam menghasilkan informasi juga muncul ketika perusahaan akan go public. Hal ini dirumuskan oleh Jensen dan McClink pada tahun 1976. Manajer selaku pemilik perusahaan go public setelah menjual semua atau sebagian kepentingannya memiliki motivasi untuk meningkatkan kelalaian. Perhatikan bahwa sebelum IPO, masalah kelalaian merupakan urusan internal perusahaan. Pemilik sekaligus manajer menanggung semua biaya. Biaya kelalaian merupakan pengurang profit yang terjadi. Namun, akibat adanya isu baru, pemilik sekaligus manajer tidak menanggung semua biaya itu. Pemilik yang baru akan ikut menanggung bagiannya secara proporsional. Investor sendiri membutuhkan informasi mengenai return dan risiko yang diharapkan atas investasi mereka. Biasanya, manajer perusahaan dan tiap investor akan mengadakan kontrak mengenai jumlah informasi yang diinginkan tentang arus kas perusahaan di masa mendatang, atau posisi keuangan dan berbagai macam hal lainnya. Yang kedua adalah insentif berbasis pasar bagi produksi informasi. Dorongan pribadi bagi para manajer untuk menghasilkan informasi tentang perusahaannya berasal dari kekuatan pasar. Hal ini melibatkan beberapa pasar, di antaranya adalah managerial labor market. Pasar tenaga kerja merupakan pendorong bagi manajemen untuk memberikan informasi secara sukarela. Manajer, terutama manajer yang berhasil, berusaha menyampaikan informasi keberhasilannya ke pasar tenaga kerja agar reputasinya meningkat, dan hal ini dapat meningkatkan nilai manajer di pasar tenaga kerja. Pasar ini secara konstan mengevaluasi kinerja manajer. Yang kedua adalah capital market. Pasar modal merupakan tempat perusahaan untuk menarik modal dari masyarakat.
Persaingan ketat antar perusahaan dalam merebutkan modal mengharuskan perusahaan yang ingin memperoleh modal dengan biaya rendah harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada publik. Informasi tersebut diperlukan agar investor merasa aman dalam berinvestasi. Yang ketiga adalah takeover market. Pasar takeover juga menjadi pendorong manajemen untuk menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi ini dapat menghindarkan perusahaan dari pengambil alihan oleh pihak lain. Jika manajer tidak meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan tersebut bisa saja menjadi subjek pengambil alihan oleh perusahaan lain. Selanjutnya adalah respon pasar pada pengungkapan penuh. Ada beberapa teori yang memprediksi bahwa pasar akan merespon secara positif pada pengungkapan yang ditingkatkan. Di antaranya adalah Lang and Lindholm pada tahun 1996. Tingkat pengungkapan informasi yang tinggi dilakukan oleh perusahaan yang memiliki korelasi earnings return yang rendah. Lang dan Lindholm menunjukkan bukti bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak akan diikuti oleh analis yang lebih besar. Tingkat akurasi forecast yang lebih baik, dispersi forecast yang lebih kecil antar analis individual, dan mempunyai volatilitas revisi forecast yang lebih kecil. Dispersi dan volatilitas forecast analis menunjukkan suatu pengukuran yang valid bagi asimetri informasi. Selanjutnya adalah Healy, Hatton, dan Palepu tahun 1999. Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam dan lembaga profesi maupun melalui pengungkapan sukarela sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah Welker pada tahun 1995. Pengungkapan mempunyai hubungan negatif dengan asimetri informasi. Dan yang terakhir adalah Boutson and Plumlee tahun 2002. Semakin komprehensif atau tingkat tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, maka akan memperkecil asimetri informasi. Perusahaan dengan pengungkapan kualitas tinggi menikmati biaya modal, utang, dan ekuitas lebih rendah. Dan sebaliknya, kekuatan pasar akan meningkatkan produksi informasi. Ada 4 sumber kegagalan pasar. Yang pertama adalah externalities and free riding. Kekuatan pasar sendiri gagal mendorong penyajian jumlah produksi informasi, maka diperlukan regulasi dengan alasan eksternalitas, yang merupakan tindakan yang diambil oleh perusahaan atau individu yang menimbulkan biaya atau manfaat pada pihak lain, di mana pihak yang menciptakan eksternalitas tidak terbebani atau memperoleh pendapatan. Free riding adalah ketika perusahaan atau individu memperoleh manfaat dari eksternalitas. Yang kedua adalah adverse selection. Serba salah. Jika satu pihak, manajer atau orang dalam, memiliki kemanfaatan informasi melebihi pihak lain atau investor, banyak cara bagi manajer dan orang dalam lainnya dapat mengeksploitasi kemanfaatan informasi mereka dengan biaya pihak luar. Kekuatan pasar tidak memotivasi rilis informasi penuh karena masih banyak informasi dalam tak terungkap dan muncul problema pemilihan serba salah. Yang ketiga adalah moral hazard. Adanya moral hazard menyebabkan pasar tenaga kerja tidak bisa menilai kualitas dari seorang manajer dengan baik.
Penyimpangan moral jika satu pihak dapat mengamati tindakan pihak lain dalam transaksi. Dan yang terakhir adalah unanimity. Adanya adverse selection dan moral hazard menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara investor mengenai tindakan manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Jika pasar bekerja dengan baik, pemegang saham akan setuju bahwa manajer memaksimumkan nilai pasar perusahaan dan sebaliknya. Menurut Acorn dan Wilson pada tahun 1974, pilihan manajer atas rencana produksi untuk memaksimumkan nilai pasar perusahaan tidak akan secara umum disetujui semua pemegang saham di bawah kondisi pasar tertentu. Regulasi desentralisasi. Contoh regulasi desentralisasi yang pertama adalah bila standar mengatur bahwa perusahaan harus melaporkan laporan keuangan segmen, tetapi bagaimana perusahaan memilih untuk membagi segmennya diserahkan sepenuhnya kepada manajer. Standar hanya memberi panduan cara perusahaan memilih untuk membagi segmennya. Yang kedua adalah peraturan SEC mengenai pengungkapan risiko, di mana manajer diberikan kebebasan untuk melaporkan risiko dalam kegiatan operasionalnya dengan cara yang mereka anggap terbaik. Nah, berapa banyak sih informasi yang cukup? Dari pandangan ekonomi perusahaan, seharusnya menyediakan informasi sampai pada titik di mana manfaat marginal sosialnya sama dengan biaya marginal sosialnya. Tetapi karena adanya 4 faktor yang sudah disebutkan di atas, pasar sulit untuk memberi perusahaan manfaat sosial penuh dari informasi yang dihasilkan, dan perusahaan tidak bisa mencatat biaya dari produksi informasi, yang pada akhirnya mendorong investor agar ada regulasi untuk melindungi kepentingan mereka. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ivon. Baik, slide yang selanjutnya tentang dua teori regulasi. Yang pertama, public interest theory atau teori kepentingan publik. Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kedua, interest group theory atau teori kelompok kepentingan. Teori kepentingan kelompok memiliki pandangan bahwa suatu industri beroperasi karena terdapat sejumlah kepentingan kelompok. Kemudian di slide selanjutnya ada standard setting in Canada and the United States atau pengaturan standar di Kanada dan Amerika Serikat. Pengaturan standar di Kanada dan Amerika Serikat ada 5. Yang pertama, The Canadian Institute of Chartered Accountants atau CICA. The CICA Handbook merupakan sumber utama bagi standar akuntansi dana auditing di Kanada. Kewenangan ini adalah yang tertinggi karena memiliki status legal khusus. Yang kedua, The Ontario Securities Commission atau OSC. OSC bertugas melindungi investor dari praktek yang tidak adil, tidak layak, dan kecurangan untuk membantu mengembangkan capital market yang adil dan efisien serta menjaga keyakinan publik atas integritas mereka. Yang ketiga, The Financial Accounting Standards Board atau FASB. FASB didirikan untuk membentuk dan memperbaiki standar akuntansi keuangan dan pelaporannya sebagai panduan dan pendidikan bagi publik di Amerika Serikat. Yang keempat, The Securities and Exchange Commission atau SEC. SEC didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1034 untuk mengatur penjualan sekuritas suatu perusahaan di mana sekuritas tersebut diperdagangkan pada lebih dari satu negara.
Sebagai bagian dari tugasnya, SEC memastikan bahwa investor memperoleh informasi yang memadai. Yang kelima, The International Accounting Standards Board atau IASB. Pemenuhan terhadap standar IASB adalah tidak mandatori. Pemenuhan tergantung kepada masing-masing negara dan perusahaan. Ada perundang-undangan pada suatu negara meminta perusahaan untuk menyesuaikan dengan standar IASB, tetapi ada pula yang tidak. Nah, hubungannya pada teori regulasi ini yaitu penyusunan standar memiliki karakteristik proses penyesuaian. Pemilihan standar akuntansi di atas seperti FISB atau IASB sebaiknya mempertimbangkan konflik antar konstituensi ketimbang pada unsur proses perhitungan. Pertimbangan ini menganggap bahwa teori kelompok kepentingan regulasi mungkin baik sebagai prediktor standar baru daripada teori kepentingan publik. Slide berikutnya tentang konflik dan kompromi. Contoh konflik konstituensi, artikel Blumenthal 1992 membahas tentang draft publikasi FASB tentang penilaian sekuritas perusahaan dengan fair value. Fair value dapat ditentukan dengan model present value atau teknik lainnya. Dalam artikel tersebut, yang menjadi fokus utama adalah konflik konstituensi terkait dengan SFAS 115 atau akuntansi untuk investasi tertentu pada utang dan sekuritas ekuitas. Comprehensive income merupakan semua perubahan pada ekuitas selama periode kecuali yang dihasilkan dari investasi atas distribusi ke pemilik. Berikut kriteria penyusunan standar. Pertama, decision usefulness atau keputusan yang bermanfaat. Kedua, mengurangi informasi asimetri. Ketiga, konsekuensi ekonomis standar baru. Keempat, aspek politis penyusunan standar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam.